Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di DPN Cooking. Lebaran sebentar lagi, ini aku mau bagiin resep dan cara membuat kue kering kenari. Bikinnya gampang, bahan-bahannya ekonomis, rasanya enak banget dan juga ini tahan 8 bulan. Jadi kalau teman-teman mau bikin sekarang buat isian toples lebaran mendatang, ini bisa banget ya teman-teman. Apalagi ini pakai oven tangkring, jadi buat yang nggak punya oven listrik bisa banget dicoba. Oke, buat teman-teman yang mau tahu gimana cara bikinnya, yuk simak terus videonya sampai akhir. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Pertama-tama, siapkan wadah bersih, lalu masukkan 150 gram gula halus, 200 gram margarin, kalau mau di mix dengan butter atau full butter juga boleh banget. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Di sini aku pakai spatula aja. Untuk durasinya sekitar 3 hingga 5 menit hingga tercampur rata dan juga teksturnya lembut supaya nanti kuenya benar-benar halus dan cantik. Kemudian tambahkan 1 butir kuning telur dan pasta dark coklat sebanyak 1 sendok teh, tuang bertahap dan aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau teman-teman mau pakai bubuk coklat bisa banget ya, gunakan sekitar 1 sendok makan. Dan ini dia hasilnya. Nah, ini sudah terlihat teksturnya lembut dan tercampur rata. Lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein rendah. Jangan lupa ini disaring supaya tidak ada bahan yang menggerindil. Selanjutnya tambahkan 50 gram tepung maizena dan setengah sendok teh baking powder. Kemudian ini kita aduk menggunakan spatula dulu hingga setengah kalis. Kalau sudah setengah kalis bisa kita lanjutkan, kita uleni menggunakan tangan supaya durasi menguleni menggunakan tangan tidak terlalu lama dan kuenya nanti berakhir keras ya. Sebelumnya pastikan tangan kita sudah bersih ya, sudah cuci tangan menggunakan sabun. Nah, ini kita uleni hingga kalis. Dan buat teman-teman, kalau ini dirasa teksturnya terlalu lembek, bisa ditambahkan tepung terigu 1 hingga 2 sendok makan. Atau kalau terlalu keras bisa ditambahkan margarin sekitar 1 sendok makan hingga teksturnya seperti ini. Karena kadang kelembaban tepung itu juga berbeda, tergantung penambahan bubuk coklat atau pasta coklat ya teman-teman. Di sini aku sudah menyiapkan loyang yang sudah aku olesi margarin tipis-tipis dan juga sendok takar ukuran 15 gram supaya nanti kuenya ukurannya sama jadi terlihat rapi. Ambil adonan sebanyak sendok takarnya ya, jangan berlebih. Selanjutnya ini kita bulatkan hingga padat dan permukaannya halus. Jadi usahakan permukaannya tidak retak ya teman-teman supaya hasilnya bagus. Siapkan pisau kecil, aku sarankan pakai pisau yang ukuran kecil, kita belah bagi 2. Boleh kita rapikan, kemudian kita belah lagi menjadi 2 bagian tapi jangan sampai terputus. Selanjutnya kita beri motif di bagian pinggirannya. Nah, gampang banget ya, seperti ini cara bentuknya. Nah, kalau sudah, ini bisa kita pindahkan ke loyang yang sudah diolesi margarin tipis-tipis. Nah, di sini aku mau beri contoh 1 kali lagi, ambil adonan sesuai takaran sendok. Bulatkan hingga padat dan permukaannya halus. Kemudian bagi 2. Dan bagi 2 lagi di masing-masing bagian. Ingat ya, ini jangan sampai terputus. Dan tahap terakhir kita beri motif di bagian pinggirannya. Nah, kalau sudah kita pindahkan ke loyang dan lakukan hal yang sama hingga selesai.
Nah, ini kuenya setelah selesai aku bentuk semuanya, hasilnya 2 loyang seperti ini. Kemudian ini siap kita panggang, pastikan kita sudah memanaskan oven 10 menit sebelumnya. Nah, ini dia ovennya sudah panas, sudah aku panaskan. Nah, kita buka ovennya lalu masukkan loyang berisi kuenya, karena ini 2 loyang aku taruh di bagian tengah dan juga atas. Kalau sudah, kita tutup ovennya. Ini kita panggang kurang lebih sekitar 15 menit aja. Nah, untuk apinya seperti ini ya teman-teman. Ini tidak mengarah ke paling kecil, tapi ditambahkan sedikit. Nah, ini dia setelah 15 menit dipanggang. Ini kita tukar posisi loyangnya ya. Perhatikan untuk bagian tengah kita keluarkan dulu. Dan bagian atas ini kita pindahkan ke bagian tengah. Kemudian tadi yang di bagian tengah kita pindahkan ke rak paling atas. Jadi tinggal kita tukar posisi aja. Nah, kalau sudah kita tutup oven lagi, ini kita panggang sekitar 15 menit. Nah, ini dia, jadi total memanggangnya sekitar 30 menit ya teman-teman. Ini kuenya udah mateng, hasilnya seperti ini. Bisa kita balik bagian bawahnya. Ini matangnya pas, tidak gosong, dan bagian dalamnya juga pasti udah mateng ya teman-teman. Nah, ini dia setelah aku pindahkan ke cooling rack dan ini kuenya udah dingin. Nah, bentuknya seperti ini, dan untuk bagian bawahnya warnanya juga cantik, tidak gosong. Saat dibelah berbunyi krek, dan ini tandanya udah matang luar dalam, dan ini juga empuk, nggak keras banget ya teman-teman. Untuk perekatnya di sini aku pakai di sisi yang sudah aku lelehkan. Nah, kita semprotkan di bagian belakang seperti ini. Lalu kita tumpuk dengan cookies yang lain dan hasilnya seperti ini. Lucu banget ya teman-teman. Karena di sini aku pakai di sisi, ini pastikan sebelum kering kita posisikan seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau pakai selai coklat atau selai kacang juga boleh banget, sesuai selera aja ya. Nah, lakukan hal yang sama hingga selesai. Dan ini dia kue kering kenarinya udah jadi, bentuknya lucu banget, warnanya juga cantik. Nah, ini aku mau kasih lihat dulu, ini bener-bener lucu banget, unik, dan masih jarang ya teman-teman kue kering bentuknya bulat seperti ini. Dan ini wajib banget dicoba karena rasanya enak banget, bahan-bahannya ekonomis, dan juga bikinnya mudah. Kalau teman-teman gak punya oven listrik, bisa banget pakai oven tangkring. Dan kue ini bisa tahan 8 bulan, jadi teman-teman kalau mau nyicil untuk isian toples lebaran mendatang juga bisa banget ya. Dan buat yang mau coba, resepnya sudah aku tulis di kolom deskripsi. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.